Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di tiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Lalu, apa yang akan dilakukan Abu Nawas kepada Raja Harun al-Rasyid untuk memberitahu raja bahwa masih banyak rakyatnya yang hidup sengsara di kerajaannya? Mari kita simak kisahnya. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya, dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah, kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai Baginda Raja. Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid, "Ada sesuatu yang amat menarik, yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikitpun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang, dan memohon Baginda Raja menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya, dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan, bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu, Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan, bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh, atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi, begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di situ, ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu, mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran, mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid, dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang, dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan." Sultan Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya, namun si badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh.
Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali. Sultan Harun al-Rashid mencoba membalik parang, hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku, bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun al-Rashid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rashid dengan pandangan heran, dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi, karena baru saja membeli budak yang bodoh. Hai Badui, cukup semua ini, aku tak tahan. Kurang ajar, kau budakku harus patuh kepadaku, kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang itu, menjerit keras saat dipukul kayu. Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rashid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget, dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri, sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu, karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Baginda Raja pulang ke istana, dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu, para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rashid menjadi budak. Apa? Raja kujadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku? Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rashid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya, apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak beberapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati. Hah? Abu Nawas mati? Iya. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan, dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal beserta seorang tabib dokter istana, segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda, bahwa Abu Nawas memang telah mati, beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas. Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada paduka yang mulia, kata istri Abu Nawas sambil menangis. Katakanlah, kata Baginda Raja. Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja, mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat. Kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas, kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, wahai rakyatku, dengarkanlah, bahwa hari ini, aku, Sultan Harun al-Rashid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas, yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya. Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras. Syukur. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup.
Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih, bikin Baginda keder juga. Kau, sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Ya, Baginda. Segar bugar, buktinya kini hamba merasa lapar, dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit, Baginda menggerutu kecewa. Beberapa hari telah berlalu, sejak kejadian Abu Nawas yang hidup kembali. Namun Baginda Raja merasakan hal yang ganjil, bagaimana mungkin manusia yang sudah mati, dapat hidup kembali. Kini Baginda Raja merasa ditipu oleh Abu Nawas. Raja tidak terima dengan kecerdikan Abu Nawas, dan ingin membalas dendam. Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk mencari Abu Nawas, dan membawanya ke istana. Abu Nawas yang mengetahui rencana Raja, segera bersembunyi di sebuah rumah milik seorang temannya. Di sana, ia berpakaian seperti seorang wanita, dan menyamar sebagai istri temannya. Pengawal Raja yang datang ke rumah itu tidak mengenali Abu Nawas dan hanya bertanya kepada temannya. Apakah kamu tahu di mana Abu Nawas berada? Tanya pengawal. Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak pernah melihatnya lagi sejak dia berpura-pura mati, jawab teman Abu Nawas. Lalu, siapa wanita itu di sampingmu? Tanya pengawal, menunjuk ke arah Abu Nawas. Itu adalah istri saya. Dia sedang sakit, jadi dia tidak bisa bicara, jawab teman Abu Nawas. Pengawal Raja percaya dengan jawaban itu, dan pergi meninggalkan rumah itu. Abu Nawas dan temannya pun bernafas lega. Terima kasih, temanku. Kamu telah menyelamatkan nyawaku, ucap Abu Nawas. Sama-sama, Abu Nawas. Tapi, kamu harus segera pergi dari sini. Siapa tahu, pengawal Raja akan kembali lagi, kata temannya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tapi, sebelum itu, aku ingin memberimu hadiah sebagai tanda terima kasihku, kata Abu Nawas. Apa hadiahnya? Tanya temannya. Kain sutra dan emas yang kudapat dari Raja. Aku tidak membutuhkannya. Aku lebih senang hidup sederhana, kata Abu Nawas. Oh, terima kasih, Abu Nawas. Kamu sangat murah hati, kata temannya. Jangan sebutkan itu. Sekarang, aku harus pergi. Sampai jumpa lagi, temanku, kata Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumah itu. Ia berjalan-jalan di kota dengan hati riang. Ia tidak takut lagi dengan Raja, karena ia yakin bahwa ia selalu bisa menemukan cara untuk lolos dari masalah. Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan penuh akal. Namun, nasib buruk menimpanya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan pengawal Raja yang lain. Pengawal itu mengenali Abu Nawas dari ciri-cirinya. Ia segera menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Kami telah menangkap Abu Nawas, yang mulia, kata pengawal itu kepada Raja. Bagus, bawalah dia ke hadapanku, perintah Raja. Abu Nawas dibawa ke depan Raja. Raja menatapnya dengan marah. Abu Nawas, kamu telah menipuku dengan berpura-pura mati. Sekarang, aku akan menghukummu dengan cara yang pantas, kata Raja. Ampun, Yang Mulia. Saya tidak bermaksud menipu Anda. Saya hanya ingin membuat Anda tertawa, kata Abu Nawas. Jangan berbohong, Abu Nawas. Kamu hanya ingin mengambil keuntungan dari kebaikanku. Kamu telah menghina aku di depan rakyatku. Kamu harus membayar untuk kesalahanmu, kata Raja. Apa hukumannya, Yang Mulia? Tanya Abu Nawas. Kamu akan dipenjara seumur hidup. Kamu tidak akan pernah melihat matahari lagi. Kamu akan hidup dalam kegelapan dan kesengsaraan, kata Raja. Ah,
Itu terlalu berat, Yang Mulia. Saya mohon, berikan saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya, kata Abu Nawas. Kesempatan. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi, hanya satu kali. Jika kamu gagal, kamu akan tetap dipenjara seumur hidup, kata raja. Apa kesempatannya, Yang Mulia? Tanya Abu Nawas. Kamu harus menjawab pertanyaanku dengan benar. Jika kamu bisa menjawabnya, aku akan membebaskanmu. Tapi, jika kamu salah, kamu akan dipenjara seumur hidup, kata raja. Baiklah, saya bersedia. Apa pertanyaannya, Yang Mulia? Tanya Abu Nawas. Ini pertanyaannya, apa yang lebih berat, 1 kilogram emas atau 1 kilogram kapas? Tanya raja. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu bahwa pertanyaan itu adalah perangkap. Jika ia menjawab bahwa keduanya sama berat, raja akan mengatakan bahwa ia salah, karena emas lebih padat dari kapas. Jika ia menjawab bahwa emas lebih berat, raja akan mengatakan bahwa ia salah, karena keduanya memiliki massa yang sama. Jadi, bagaimana cara Abu Nawas menjawab pertanyaan itu? Abu Nawas pun tersenyum. Ia memiliki jawaban yang cerdik. Yang Mulia, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda dengan pasti. Karena, beratnya emas dan kapas tergantung pada di mana Anda menimbangnya, kata Abu Nawas. Bagaimana maksudmu? Tanya raja, bingung. Begini, Yang Mulia. Jika Anda menimbang emas dan kapas di bumi, maka keduanya akan memiliki berat yang sama, yaitu 1 kilogram. Tapi, jika Anda menimbang emas dan kapas di bulan, maka keduanya akan memiliki berat yang berbeda. Emas akan lebih berat daripada kapas, karena emas lebih terpengaruh oleh gravitasi bulan daripada kapas. Jadi, jawaban saya adalah, emas dan kapas memiliki berat yang sama di bumi, tapi emas lebih berat daripada kapas di bulan, jelas Abu Nawas. Raja terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa menjawab pertanyaannya dengan begitu cerdas. Ia tidak bisa membantah jawaban Abu Nawas, karena ia tahu bahwa jawaban itu benar secara ilmiah. Abu Nawas, kamu memang cerdas. Kamu telah menjawab pertanyaanku dengan benar. Aku akan membebaskanmu, seperti janjiku. Tapi, jangan pernah menipuku lagi. Kalau tidak, aku akan menghukummu lebih berat, kata raja. Terima kasih, Yang Mulia. Saya berjanji, saya tidak akan menipu Anda lagi. Saya hanya ingin membuat Anda tertawa, bukan marah, kata Abu Nawas. Baiklah, pergilah. Tapi, ingat, jangan ulangi kesalahanmu, kata raja. Abu Nawas pun dibebaskan dari penjara. Ia berjalan keluar dari istana dengan lega. Ia bersyukur bahwa ia masih bisa lolos dari hukuman raja. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menipu raja lagi. Tapi, apakah ia bisa menepati janjinya? Atau, apakah ia akan kembali membuat ulah yang membuat raja marah? Hanya waktulah yang bisa menjawab. Namun, raja tidak akan lupa kejadian yang membuat raja marah seperti itu. Raja berjanji tidak akan memaafkan Abu Nawas jika ia menipu raja kembali. Di lain tempat, Abu Nawas yang terbebas dari hukuman raja, ia kembali ke rumahnya dan menjalani hari-hari berikutnya, dengan menghibur orang-orang sekitar dengan cerita lucunya, yang membuat setiap yang mendengar menjadi bahagia, dan sejenak melupakan masalah hidup. Itulah beberapa kisah menarik dari Abu Nawas, yang selalu menggunakan kecerdikan, dan kecerdasannya di setiap situasi. Tunggu kisah-kisah dari kami selanjutnya yang lebih menarik. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.